Oke guys, ini adalah kekecewaan orang Malaysia ya. Setelah Indonesia membabat habis Vietnam. Oke, Dan langsung dia saja kita tonton guys. Selain Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia satu-satunya yang ada peluang besar untuk layak ke pusingan ketiga. Kemenangan timnas Indonesia melawan Vietnam patut kita acungkan jempol. Dalam 20 tahun akhirnya timnas Indonesia sejarah, bisa menang guys. di Hanoi, Vietnam. Dengan kemenangan bersejarah Indonesia Akhirnya, itu, media guys. Malaysia turut menyindir timnasnya yang gagal menang lawan Oman, dan mereka kecewa tak terima harus turun peringkat ke 137 di bawah Indonesia. 137. Karena Indonesia naik Iya. peringkat pesat dari 142 133. ke 133. Oh, Selain itu, supporter Malaya mengungkapkan bahwa Indonesia paling besar peluangnya masuk ke fase ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Malaysia turun ya. Alhamdulillah aku berkesempatan ke stadium, dapat buat coverage di sana. Tapi malangnya kita tewas dengan jaringan 2-0 untuk kelayakan Piala Dunia 2026 dan kalah Piala melawan Asia Oman 2027. guys. Okay, macam biasa aku akan buat review secara ringkas apa yang aku faham, apa yang aku nampak dalam padang. Selepas habis Piala Asia, kita tiada game, tiada liga, ramai player pergi bercuti, pergi berehat, dan suddenly kau kena turun training camp, kau kena menjalani satu perlawanan. Ni bukan perlawanan friendly, ni perlawanan kelayakan Piala Dunia weh. Dan kau tahu dalam grup kita adalah Oman yang paling kuat. So kita tewas kat Oman 2-0. Oman. Kita tewas kat sini pun dengan jaringan 2-0. Okey. Sebelum dua-dua game berlangsung, aku meletakkan harapan yang tinggi sebenarnya. At least paling busuk-busuk pun kita kedua-dua game ni kita seri, ataupun satu game menang, satu game kalah. Itu target aku sendiri sebenarnya. Dan masa kat Oman, aku dapat tengok live bersama rakan-rakan aku. Dan bila di sini aku dapat berkesempatan untuk buat coverage. Kita cerita game semalam sebenarnya, sejujurnya aku sangat-sangat kecewa. Aku sangat kecewa bila satu, kalau aku rasa semua orang bercerita pasal Dion Cole, di mana body language dia sangat-sangat. Time tu aku rasa di media zone tu pun ramai yang dah maki, dah bangun. "Oi, apa kau buat Dion ni?" Sebab aku tak tahu, aku rasa dia pun koyak, dia pun mental down, mental break. Maksudnya aku nampak bila Shihan dapat bola, Diongku suruh bagi kat Dominate, tapi Shihan tunggu sampai opponent datang Oman, dan dia bagi kat Diongku. Diongku nak sepak balik ke Diongku nak sepak ke Dom, tapi terkena Oman lah. Dan body movement dia yang membuatkan aku kecewa. Dia macam dia bukan nak kejar dulu, dia mengeluh dulu. So aku memang kecewa. Sepatutnya kau beraksi untuk national team, kau patut berjuang habis-habisan. Dan aku rasa mungkin pandangan aku juga, mungkin ramai tak setuju, semenjak balik bermain di liga di sekitar Asia Tenggara ni, aku rasa dia punya dia punya prestasi tu agak drop sikit untuk aku. Aku kecewa sebenarnya dia balik bermain di sini. Bukan nak kata Liga Thai tak bagus, tapi sejujurnya aku rasa better dia kekal di Europe. Macam mana player-player Indonesia yang ada sekarang ni, yang mixed blood yang ada sekarang ni di Indonesia, diorang stay bermain di Liga Belanda, di Liga 2. Kat situ yang membuatkan aku rasa pengalaman diorang di sana membantu skuad Indonesia. Dan Indonesia dah akhirnya dah potong kita dah. Dan dia satu-satunya selain Singapura, Thailand, lebih Vietnam, efektif. Indonesia satu-satunya yang ada peluang besar untuk layak ke pusingan ketiga. Sebenarnya aku tak, kalau untuk aku sendiri, aku kurang bersetuju dengan projek naturalisasi. Aku lebih prefer mixed blood macam Dion. Tapi Dion pun agak barai semalam. Cuma aku rasa kita kena luaskan pool player kita yang ada mixed blood. Sebab aku rasa mixed blood ni at least ada darah sikit, diorang ada main untuk ada jiwa dah. Dan untuk aku sebenarnya di era kebangkitan, kalau kau tengok last kita layak Piala Asia sebenarnya dibantu oleh anak-anak tempatan. Masa last aku rasa hanya ada Dion, Kobin, Mat Dewi saja yang mixed blood. Selainnya Syafiq Ahmad, Azam Aziz, aku siapa lagi yang ada kan. So aku sangat kecewa. Dan aku harap pihak FAM pun support Kibangun apa yang dia nak. Aku rasa darah warisan yang digembar-gembur sekarang ni, aku rasa harus diberi peluang, harus diberi chance untuk bermain dekat Liga Malaysia. Dan untuk aku sendiri, fan pun kena dipijak di bumi yang nyata, kena realistik. Aku faham korang sekarang ni tengok Indonesia tengah meningkat naik kan. So aku rasa Indonesia pun mengalami, masa kita tengah naik, Indonesia tengah mengalami satu fasa proses. So kita pun lalui fasa yang sama. Dan aku masih optimis kita mampu layak ke pusingan 3. Sebab itulah aku rasa kita akan dapat peluang yang lebih besar. 18 tim terbaik Asia, kau akan bertemu dengan Arab Saudi, Korea, Jepun. Itu yang aku nak tengok Malaysia macam mana. Okay, Oman 2, Sebenarnya yang susah tu lawan tim-tim Arab guys. Ini merupakan satu keputusan Oman, yang sebenarnya Iran agak
Itu menyakitkan agak susah hati, sih. terutamanya kepada penyokong harimau Melaya khususnya. Bodinya Sebenarnya soalnya dalam besar perang ini juga. sebenarnya Malaysia telah cuba untuk berjuang menentang Oman tempat mereka habis-habisan. Lawanan ini juga sebenarnya menunjukkan sebenarnya pasukan Malaysia ni masih kurang kualiti individual, terutamanya penguasaan bola kalau banding dengan pasukan Timur Tengah dah terbukti dalam beberapa perlawanan sebelum ini. Malaysia sebenarnya bermain dengan agak baik separuh masa pertama, tidak melepaskan sebarang gol separuh masa pertama. Namun separuh masa kedua, kemungkinan taktikal Malaysia telah berjaya dibaca oleh jurulatih Oman yang merupakan bekas Udah terbaca guys taktiknya skuad guys. kebangsaan Republik Czech Yugoslavia Praha. So mungkin pengalaman jurulatih juga, mungkin faktor sedikit kesilapan daripada pemain pertahanan khususnya Timur Melaya. Jadi inilah korang keputusan akhirnya 2-0. Selalu berbuka dengan kolak, es pisang hijau, gorengan. Tapi malam semalam tim Indonesia mereka berbuka dengan lauk Vietnam. So mereka membantai Vietnam dekat tempat sendiri sampai 3-0. First of all, aku suka gila dengan player-player Indonesia. Bila diorang menyerang tu, diorang tak statik tau. Diorang ada diorang punya off ball movement tau. Bila member dah passing, dia akan terus bergerak ke hadapan. Keren sih pas lawan Vietnam Indonesia. Kau tengok sepanjang game tu, diorang main attractive football. Dan gol-gol yang dihasilkan, mainnya tenang banget gol guys. yang pertama sebenarnya datang daripada corner. Member datang daripada jauh man. Daripada jauh slow dia pergi depan. Gol pertama kelas banget guys. Gol tak ada orang mati. Enggak apa tuh, pemain Vietnam sampai gak nyangka gitu. Masuk ke dalam kotak penalti. Gol yang kedua adalah boleh kata hasil daripada ini juga ngelewatin beberapa pemain itu juga. 2-0 dan aku ingatkan game habis dengan 2-0. Langsung diterobos guys. Dekat hujung-hujung tu mereka gol lagi sebiji hasil daripada counter. Dan so game berkesudahan dengan 3-0. Hasil daripada game ni telah meletakkan Indonesia di tempat kedua dan berpeluang cerahlah untuk layak ke pusingan seterusnya. Lolos, sebab kita yakin lolos. Akan lawan Filipin juga nanti. Dan Filipin, Vietnam diorang dah menang dua-dua game. Optimis lah ya lawan Filipin. Seharusnya selayaknya mereka akan dapat tempat kedua. Tapi Indonesia menang besar 3-0 ya lawan Vietnam. Alhamdulillah. Ya, Francis, you sendiri tengok macam mana game? Abang kau ke? Kenal lah. Okey. Ada skill level lebih kurang. Tapi kita macam tak ada idea. Because for the whole game, apa kita buat? Kita pass ke winger, every cross. Keeper Oman satu job dia. Just take the cross and that's it. That's their job. We don't really give them any tak bahaya sangat tau kita punya attack. Kita tak ada idea. Skill ada, tapi idea tak ada. Datang setiap game Malaysia tak pernah miss lagi. Wow, ini tegang. Tapi bang, kita kalah dengan pasukan tangga ke-80 bang. Adakah something yang perlu dikecewakan? Kecewa lah sebab macam tak ada semangat nak main lah. At least bagi fight sikit untuk lawan. Tapi tadi macam tadi kita tengok macam tak ada semangat nak main. Agak kecewa lah. Kecewa. Oh, ini supporter Malaysia guys. Apa tuh? Kecewa guys. Ya yakin ya. Kesedihan Malaysia atas kalah 2 kali ini kayak lawan Oman supporter Vietnam membuat warganya kemarin ingin kan seperti Indonesia, pas kalah pada pulang langsung guys. Mixed blood atau keturunan yang bermain di Liga Eropa. Selama ini Malaysia menggunakan pemain naturalisasi asing dan keturunan yang bermain di Liga ASEAN. Netizen Indonesia pun turut berkomentar, Malaysia ngikutin Indonesia nih, dan kita tahu seperti pelatih sama-sama Korea, dan sekarang mau pemain keturunan di Eropa juga, sama seperti Indonesia. Tapi untuk Malaysia cara itu memerlukan waktu dan tindak dunia cepat. Militer, nggak di dunia Bagaimana sepak bola. Kalian Ngikut, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa guys, ngikut nggak apa-apa mereka. Oke, seperti itulah ya guys. Oke, jadi seperti itu videonya, dan inilah tanggapan orang Malaysia tentang Indonesia naik peringkat setelah membantai
tim Vietnam ya. Ya ini kelihatan banget nih kekecewaan dari fan-fan dari Malaysia. Ya kayaknya apa ya, kurang semangat gitu mainnya. Ya kayak supporter Vietnam kemarin ya, saat dibantai Indonesia itu sumpah itu kasihan sih, maksudku langsung lemes gitu guys, mereka guys langsung pada pulang loh. Ada kan kemarin ada video cuplikan gitu kan, supporter Vietnam tuh udah pasrah gitu guys, udah menit-menit terakhir, menit 90 terus pada pulang guys, udah nyerah, terus kegulan lagi, kemasukan lagi satu lagi kan, jadi 3-0 ya. Malaysia ini kayak gini lah ya memang, tapi apa ya, lawan tim-tim Arab itu, Timur Tengah itu memang rada-rada berat guys ya ketimbang apa ya, Korea. Memang Korea sih juga tim berat sih ya guys, tapi kalau Timur Tengah itu kayak beda gitu loh, apa ya, langkah kakinya itu juga panjang-panjang mereka ya. Jadi seperti itu loh ya guys ya, pendapat orang Malaysia tentang Indonesia naik peringkat di atas Malaysia ya. Ini Malaysia turun sekarang, padahal kemarin Indonesia itu 140-an kan ya, 141 kalau nggak salah, sekarang 133. Iya, naiknya naik drastis guys, langsung naik pesat guys. Wah ini ya, semoga timnas ini bisa lolos guys ya, optimis lah ya. Ini kan mau lawan Filipina juga kan. Nah kalau Filipina nih ya sama Vietnam masih jago Vietnam lah ya. Ya optimis bisa lah ya, bisa menang ya. Kalau aku sih megang 2-0 nggak apa-apa sih, 2-0 lah ya melawan Vietnam gitu ya. Oke segitu dulu guys video kali ini. Jangan lupa kalian subscribe dulu channel The Wanderer ya, link ada di deskripsi video. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye, salam sepak bola.